Hello everyone, welcome back with our weekly program intensive course with FA Collaboration. Today we will learn about question tag. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi question tag, kita akan belajar terlebih dahulu tentang auxiliary. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Auxiliary ini ada macam-macam. Yang pertama ada to be. Am, is, are, was, and were. Yang kedua ada do, does, and did. Kemudian yang ketiga ada have, has, dan had. Yang terakhir ada modals. Contoh dari modal sendiri itu ada will, shall, can, may, dan must, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang auxiliary. Sekarang kita masuk ke pengertian question tag. Nah, question tag adalah pertanyaan yang kita letakkan di akhir kalimat atau pola kalimat khusus dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta konfirmasi, persetujuan, atau penegasan. Biasanya saat kita berbicara secara langsung, penggunaan question tag ini diterapkan. Nah, contoh dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini. Kemarin malam itu kamu kan? Nah, katakan itu adalah contoh dari question tag. Namun, dalam bahasa Inggris, tidak sesederhana itu tentunya. Ada pola-pola yang harus kita perhatikan. Nah, contohnya sebagai berikut. Jika kalimatnya positif, question tag yang digunakan harus negatif. Sebaliknya, jika kalimatnya negatif, maka question tag yang digunakan adalah positif. Untuk rumusnya sendiri, question tag positif yaitu auxiliary plus subject. Dan untuk yang negatif adalah auxiliary plus not plus subject. Nah, biar kita sama-sama paham, kita pakai contoh nih. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu he is a student. Nah, bisa kita lihat bahwa tipe kalimatnya adalah tipe positif. Jadi, question tag-nya harus question tag negatif tentunya. Nah, kita bisa lihat di sini di contohnya bahwa auxiliary-nya yaitu is dan kita tambahkan not dan kita tambahkan subjek di belakangnya. Jadi, question tag-nya yaitu isn't he? He is a student, isn't he? Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua yaitu they will go to school. Masih sama yaitu tipe kalimat positif. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk auxiliary-nya yaitu will, tambah not, will not, dan kita tambahkan juga subjeknya di belakang. Nah, perlu diingat bahwa will not itu bisa juga digantikan dengan won't. Jadi, question tag-nya yaitu one day. They will go to school one day. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu you play football. Nah, contoh yang ketiga ini ada agak sedikit berbeda, yaitu tidak mengandung auxiliary. Nah, jika tidak mengandung auxiliary, yaitu kita bisa menggunakan do, does, or did. Nah, karena tipenya ini tipe kalimat past tense, maka kita menggunakan did. Jangan lupa ditambahkan not dan subjeknya. Jadi, question tag-nya yaitu didn't you? You play football, didn't you? Oke, itu tadi kan contoh untuk kalimat positif. Nah, kira-kira kalau kalimat negatifnya gimana ya? Nah, oke, kita sekarang ubah kalimat yang tadi menjadi kalimat yang negatif, yaitu he is not a student. Jadi, kita tinggal masukkan rumusnya, rumus question tag positifnya, yaitu auxiliary plus subject. Jadi, question tag-nya yaitu is he. He is not a student. Is he? Kemudian untuk contoh yang kedua, they will not go to school. Berarti auxiliary plus subject yaitu will plus they. Will they? They will not go to school. Will they? Yes. Lanjut untuk yang ketiga, you didn't play football. Question tag-nya yaitu did. Kenapa? Karena tipe kalimatnya sekali lagi itu negatif. Berarti kita pakai yang did. Did you? You didn't play football, did you? Oke, itu tadi contoh dari kalimat negatifnya. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke special case.
Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan nih, kalau untuk kalimat negatif mesti sering mengandung kata not. Nah, namun ada beberapa kata yang juga mengandung makna negatif meskipun tidak mengandung kata not, yaitu contohnya seperti never, seldom, hardly, rarely, barely, dan masih banyak lagi. Nah, jika ada kalimat yang mengandung kata-kata tersebut, itu bisa dikategorikan kalimat negatif. Jadi untuk question tag-nya harus pakai question tag yang positif. Oke, special case yang kedua yaitu jika kalimatnya I'm not bla bla bla, maka question tag-nya mesti kan am I, karena rumusnya yaitu auxiliary plus subject. Nah, ini udah benar. Nah, ini yang menarik. Jika contoh kalimatnya seperti ini, I am bla bla bla, maka question tag-nya tidak bisa menggunakan am not I, tapi harus aren't I. Nah, makanya ini masuk ke dalam kategori special case, berbeda dari yang lain. Nah, terus selanjutnya yaitu jika kalimatnya mengandung kata let's, maka question tag-nya harus dan wajib menggunakan shall we. Oke, langsung ke contoh aja ya. Untuk contohnya yaitu I am a superhero. Question tag-nya am I? Kemudian contoh yang kedua, I am not a superhero. Maka question tag-nya harus aren't I. Dan contoh yang ketiga yaitu let's study English. Question tag-nya harus shall we. Okay, that's all from me. Hope you understand guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.